الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya supaya nikmat-nikmat bertambah langgeng hingga kelak di akhirat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada baru poin yang selanjutnya. Dalil syahadatu wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan dalil syahadat bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, dan sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari diri-diri kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa atasnya apa yang kalian derita. Harisun, sangat menginginkan keselamatan, menginginkan kebaikan, menginginkan keimanan. Alaikum, atas kalian, bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman penuh kasih dan sayang. Surat At-Taubah ayat 128. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi mu'alif membawakan dalil tentang syahadat yang kedua, yaitu wa anna Muhammadar Rasulullah, dengan surat At-Taubah ayat 128 ini. Wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan makna dari syahadat bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah adalah ta'atuhu, mentaatinya, fima amara, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima amara, pada perkara yang beliau perintahkan, wa tasdiquhu fima akhbarah, dan membenarkannya pada perkara-perkara yang dikhabarkan oleh beliau, dan membenarkannya pada apa-apa yang beliau khabarkan. Wajtinabu ma'anhu naha wa zajara, wajtinabu, dan menjauhi, ma'anhu, apa-apa yang darinya, naha, beliau larang, wa zajara, dan beliau hindar, peringatkan. Wa alla ya'budallahu
dan tidak beribadah illa bima syara'ah, kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi penulis menyebutkan ayat ini sebagai dalil tentang syahadat yang kedua ini, yaitu bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin dan seterusnya, itu bukan Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Muhammad Imam. Jadi Muhammad seorang nabi yang lahir di Mekah, yang bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang makna dari syahadat yang pertama, syahadu alla ilaha illallah. Sekarang kita mempelajari tentang makna syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka di sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mempertegas dengan menggunakan kalimat tauhid, kalimat penguat, yaitu la dan qad. La itu kalimat penguat, termasuk qad juga. Jadi laqad, sungguh benar-benar, menunjukkan akan jelasnya apa yang akan disampaikan. Ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari diri-diri kalian. Turun kepada orang-orang Arab Quraisy, turun kepada orang Arab di Mekah. Nabi Muhammad itu dari jenis kalian. Ayat ini terkait dengan kita sekalian. Muhammad itu dari jenis kita manusia, bukan jin, anak keturunan Adam seperti kita. Azizun alaihi ma'anittum, berat terasa apa yang menjadi penderitaan kita, apa yang kalian derita. Sungguh betul-betul penuh perhatian, penuh kasih sayang, peduli, empati kepada penderitaan kita. Sosok Nabi Muhammad yang kita bersaksi ini. Harisun alaikum, ya, sangat menginginkan kebaikan untuk kita, sangat menginginkan kita ini selamat, sangat menginginkan kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu itu ya sangat menginginkan orang-orang yang didakwai oleh beliau dari orang-orang Arab akan selamat diri-diri mereka dari siksa api neraka. Menginginkan mereka beriman agar selamat. Beliau juga terhadap orang-orang yang beriman Raufur Rahim, belas kasih dan penuh kasih sayang. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis menjelaskan tentang makna syahadat bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah dengan pengertian yang sudah kita baca. Ini mewajibkan bagi setiap muslim dan muslimah yang telah bersaksi beda dengan melihat, kan ya. Bersaksi itu beda dengan melihat. Jadi orang yang mengucapkan harus betul-betul memahami maknanya ini. Apa yang diomongkan itu harus betul-betul difahami, seperti yang kemarin itu syahadat yang pertama. Jadi setiap muslim dan muslimah wajib baginya untuk membenarkan atas syahadatnya ini, harus untuk mengetahuinya, yaitu mentaati Rasulullah SAW pada perkara yang beliau perintahkan.
Artinya perintah Rasulullah berbeda dengan perintah selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan perintah orang tua, perintah guru, perintah sesama kita. Tidak bisa kita samakan. Kita anggap sama, dilirwakno gitu. Bisa diabaikan atau tidak terlalu digunggung gitu. Harus menempati posisi yang terhormat. Diugemi betul-betul. Jadi mentaati Rasulullah SAW pada perkara yang diperintahkannya untuk kita lakukan dan membenarkan apa yang dikabarkan, apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai konsekuensi syahadat kita harus tahu. Berarti ketika kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita siap untuk menjalankan perintahnya, siap untuk membenarkan apa yang dikabarkannya. Sekalipun mungkin belum masuk ke otak kita. Ya, kadang-kadang kita ini dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, dengan sabda-sabda beliau, kita itu anggap biasa. Bahkan kadang-kadang ya percaya, gak percaya gitu. Kadang-kadang masih ada begitu. Misalnya ketika Rasulullah SAW memerintahkan jika ada seekor lalat yang jatuh pada minuman kita, itu kan disuruh mencelupkan lalat itu, celupkan. Setelah itu baru diambil dibuang dan kita minum minuman itu. Bukan dibuang minumannya, tapi dibuang lalatnya, bahkan suruh nyelup no. Nah, itu kadang-kadang masih terpikiran dalam kita, bener nggak sih ini hadis gitu? Kok kelihatannya kok jorok banget gitu? Laler disemproti malah melebu gitu, diblesno misalnya gitu. Ya, minuman ojo ngantek dimasuki lalat, malah ini lalatnya mencolok malah diblesno nisan. Ya kadang-kadang kita masih ragu seperti itu. Walaupun apa yang ngomong gak bener nih ya gak wani, wong iku ngomongan Nabi gitu. Wong kita juga bukan ahli hadis gitu. Mau mendoifkan juga gak berani, wong kita bukan ahli hadis gitu. Jadi kadang-kadang kita masih seperti itu. Bahkan ya mau nggak terlalu direken gitu. Padahal sebagaimana kaidah seorang mukmin, apapun yang dikatakan Rasulullah, diperintahkan Rasulullah, pasti perkara itu perkara yang baik. Pasti perkara itu perkara yang baik bagi kita untuk kita lakukan. Walaupun kita belum tahu hikmahnya, belum ketahui akibatnya. Makanya sering saya ulang-ulang, kaidah seorang muslim itu, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti perkara itu perkara yang baik. Baik untuk kita lakukan, baik akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, pasti perkara itu perkara yang buruk, sekalipun sangat menarik. Pasti perkara itu perkara yang tidak baik. Rasulullah SAW merintahkan agar lalat itu dicelupkan. Ini adalah pasti perkara ini perkara yang baik. Ternyata setelah beberapa abad, mungkin ya setelah seusia kita ini, dari semenjak disabdakan Rasulullah SAW, terungkap dalam penelitian, ternyata memang benar yang disabdakan Rasulullah. Rasulullah SAW memberikan alasan karena di dalam sayap lalat itu, di kedua sayap lalat itu, ada salah satunya mengandung penyakit, salah satunya mengandung obat. Jadi ketika dimasukkan itu akan menawarkan penyakit yang mungkin masuk, yang kita nggak tahu sayap yang mana yang mengenai minuman kita. Maka untuk menghilangkan keraguan itu celupkan sekalian. Ya, celupkan sekalian. Baru kemudian dibuang dan bisa diminum. Bukan dibuang minumannya, ini mubadzir dalam Islam. Ya. Dan diminum. Ya, jadi terungkap dalam pengetahuan sekarang ini, ternyata memang benar yang disebutkan Rasulullah. Dalam penelitiannya, si sayap lalat itu salah satunya mengandung penyakit, salah satunya mengandung obat. Maka untuk menjaga, ya, karena kita tidak tahu yang jatuh di minuman kita itu sayap yang mengandung penyakit atau mengandung obat, kita celupkan. Nah, kadang-kadang sabda yang demikian ini tidak terlalu kita reken. Padahal semestinya ketika kita menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka
kita siap membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu satu contoh saja, contohnya banyak. Ya contohnya banyak. Karena yang disampaikan Nabi juga banyak. Wajtinabu ma anhu naha wa zajarah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ada komitmen dalam diri kita. Kita telah menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita berusaha menahan diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang diperintahkan kaidahnya idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kepada kalian melakukan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Tapi kalau dalam masalah larangan enggak ada begitu. Jika aku larang maka tinggalkanlah semampu kalian, enggak ada begitu. Karena larangan itu ketika kita diem itu sudah enggak terjalankan. Beda dengan perintah. Perintah kita harus keluar, harus melakukan. Ya, kalau berkata harus mengatakannya. Kalau mau sholat harus ke masjid, harus berjalan ke masjid mengajar. Tapi kalau larangan tidak ada begitu, semampu kalian. Makanya cukup kita diam saja di sini, nggak ngelakukan apa-apa. Mau zina ndak, mau diam aja kayak ini. Zina no, kono no gandul loh. Ya, gitu. Mau judi, minum khamr, cukup di rumah saja. Nah khamrnya yang didatangkan itu sejumlah perkara gitu. Artinya oke katakannya khamrnya didatangkan, ya kita nggak minum ya kita nggak usah minum, diem aja nggak minum. Ya. Jadi kalau perintah memang kerjakanlah semaksimal yang mampu kalian lakukan, karena kemampuan kita memang berbeda-beda. Tapi kalau larangan tidak ada demikian, tidak ada semampu kalian, karena siapapun bisa. Ya, bisa tidak melakukannya asal dia diem aja ini. Kecuali kesurupan dikendalikan oleh setannya. Cuma kalau sudah demikian maka banyak orang yang kesurupan tapi nggak sadar. Ya, nggak sadar kalau dia kesurupan. Sesungguhnya dia dikuasai setannya. Nyatanya sudah tahu itu salah ya tetap dilakukan. Ya. Itu berarti kesurupan. Jadi menjauhi apa-apa yang dilarangnya dan diperingatkannya. Wa la ya'budallahu illa bima syara'a. Dan agar tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Artinya kita tidak akan melakukan bentuk-bentuk ibadah kecuali dengan atau sesuai dengan syariat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya para ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan kita mengucapkan dua kalimat syahadat, khususnya kalimat yang kedua, syahadat yang kedua, maka saya ulangi, agar kita mentaati pada semua perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya beliau adalah utusan Allah, karena dia adalah utusan Allah. Sebagaimana syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena dia utusan Allah maka tidak boleh diibadahi. Ya, karena dia utusan Allah maka tidak boleh diibadahi. Dan karena dia utusan Allah maka tidak boleh didustakan. Tidak boleh didustakan. Jadi yang pertama dengan bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berarti terkandung di dalamnya bentuk-bentuk ketaatan kita kepada setiap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu membenarkan apa-apa yang dikabarkannya.
membenarkan apa yang dikabarkannya. Karena Rasulullah SAW adalah as-sadiqul masduq, orang yang benar lagi dibenarkan. Orang yang benar lagi dibenarkan oleh penduduk langit, dibenarkan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang jujur. Sudah dibuktikan oleh orang Arab tentang kejujurannya semenjak masih kecil, ya, semenjak masih kecil. Bahkan orang yang kafir pun mengakui itu, sehingga menitipkan barangnya kepada Rasulullah SAW. Ya, bisa kita baca ketika Rasulullah SAW dikepung mau hijrah, kan? Itu masih ada barang-barang titipan orang kafir yang kemudian diamanahkan kepada Ali, ya, setelah beliau hijrah, agar barang-barang yang dititipkan oleh orang-orang kafir Quraisy itu dikembalikan ke pemiliknya. Jadi sudah dibuktikan oleh umat manusia tentang kejujuran, tentang kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dibenarkan baik yang di langit maupun yang di bumi. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi apa yang dilarang dan diperingatkannya. Ini adalah konsekuensi dari syahadat kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Sebagai hamba la yu'bad, tidak boleh diibadahi, tidak boleh diibadahi, posisikan sebagai Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang hanya Tuhan yang melakukannya, seperti keyakinan orang-orang selain Islam yang meyakini misalnya nabi-nabi itu posisinya seperti Tuhan atau dituhankan. Rasulullah SAW adalah abdun, hamba. Abdun la yu'bad, hamba itu tidak diibadahi, tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan. Apalagi kalau sudah meninggal dunia, ya, malah nggak bisa melakukan pekerjaan manusia biasa saja nggak bisa. Apalagi perbuatan Tuhan. Ya, karena dia seorang rasul, wa rasuluhu rasul, maka harus dibenarkan, tidak didustakan. Ya, tidak didustakan. Karena dia seorang rasul, maka la yukadzib, tidak boleh didustakan. Jadi menjauhi, konsekuensi yang ketiga adalah menjauhi apa yang dilarangnya. Ini adalah konsekuensi. Setelah kita menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita siap untuk menjauhi apa yang dilarangnya. Artinya tidak menjadikan apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu bagian, kemudian kita di bagian yang lain. Ya. Kemudian yang keempat adalah agar tidak beribadah, tidak menjalankan ritual-ritual ibadah kecuali dengan mengikuti syariat yang dituntunnya. Ini sudah konsekuensi yang keempat. Ketika kita menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita tidak mengibadahi Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh beliau sebagai Rasul. Karena kita bukan Rasul, Rasulnya Nabi, dan kita telah menyatakannya. Nah, dalam hari ini kita tidak melakukan perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru dalam ibadah, ya. Membuat syariat baru dalam ibadah. Inilah makna dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau konsekuensi dari pernyataan kita, syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mana tadi? Wa dalilu syahadah. Iya. Salat tuh. Oh iya.
Wa dalilu sholati wa zakati wa tafsiri tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan dalil sholat, dalil tentang masalah sholat, wa zakat, dan tentang zakat, wa tafsiri tauhid, dan penjelasan tentang tauhid. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan kepada mereka illa kecuali liya'budullaha, agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin hunafa', agar mereka beribadah kepada Allah dengan murni, tanpa campuran, ya, dengan ikhlas, semata-mata karena Allah, dalam menjalankan agama hunafa, yang lurus. Artinya tidak bercampur dengan kesyirikan. Satu sisi beribadah kepada Allah, di sisi yang lain beribadah kepada yang lainnya. Harus murni dalam menjalankan agama ini dengan lurus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus salata wa yutuz zakata. Ini poinnya di sini. Dan supaya mereka mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyim. Dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Agama yang tegak di atas tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu siyam qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan dalil tentang masalah puasa adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan alaikum atas kalian asyamu, puasa. Kama kutiba, kama sebagaimana kutiba diwajibkan alal ladina, kepada orang-orang yang alal ladina, atas orang-orang min qablikum, dari sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Wa dalilul haji qauluhu ta'ala, dan dalil masalah haji adalah firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nasi, dan bagi Allah atas manusia berhaji ke Baitullah, manistata'a, barang siapa yang mampu, ilaihi, kepadanya, sabila, jalan, mampu untuk atau mempunyai jalan sampai ke sana. Wa man kafara, dan barang siapa yang kafir, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, dan barang siapa yang kafir, yang ingkar, yang enggak percaya, enggak beriman, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu ghaniyun, zat yang maha kaya, tidak butuh kepada yang lainnya, 'anil 'alamin, dari semesta alam ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kemudian saya membawakan dalil tentang rukun Islam setelah syahadat, kemudian sholat, zakat, dan seterusnya. Dalil masalah sholat adalah seperti yang diperintah kita baca tadi, wa aqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi sholat adalah suatu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan bacaan-bacaan dan waktu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah sholat Rasulullah, yaitu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, yang mempunyai waktu-waktu
tertentu, ya, waktu-waktu tertentu, dan bacaan-bacaan tertentu, aturan-aturan tertentu, tidak seperti sebagian yang difahami oleh orang-orang bahwasanya sholat itu sekedar ingat. Kalau sudah ingat ya nggak usah sholat wis. Kapan sholatnya? Ya, sholat itu kan untuk mengingat Allah. Nah kalau sudah ingat ya sudah, berarti sudah sholat katanya. Tidaklah demikian. Ya. Jadi sholat itu ada aturan-aturannya, ada waktunya. Ya, ya secara global ya tadi itu. Ya diawali dengan takbiratul ihram yang tentu saja disertai dengan niat sebelumnya. Ya. Dia tutup dengan salam. Itu masalah sholat. Yang mana sholat ini diwajibkan kepada kita sekalian 5 waktu. 5 waktu. Jadi ada seorang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma faradallahu alayya minas salat?" Wahai Rasulullah, salat apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salawatul khams. Salat 5 waktu. Adapun yang lainnya maka boleh kita kerjakan, boleh tidak. Tapi kita berusaha setelah bersaksi kepada Muhammad utusan Allah, kita berusaha semaksimal mungkin walaupun hukumnya sunnah. Kalau itu memang diajarkan, diperintahkan Rasulullah, kita berusaha untuk melakukannya. Karena itu pun untuk kebaikan kita sendiri. Allah enggak butuh, Allah maha kaya. Dan di dalam menjalankan sholat, termasuk menjalankan zakat, ya, maka harus ikhlas, harus murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena yang lainnya. Ya. Kemudian pengertian zakat adalah ya, mungkin seperti yang sudah kita pahami. Jadi mengeluarkan sebagian harta tertentu dan disyariatkan untuk orang-orang tertentu dari kalangan manusia ini. Itu yang zakat wajib. Kalau yang sedekah, zakat yang sunnah, kalau sedekah wajib ya orang-orang tertentu dan ada kriteria tertentu yang sudah ditetapkan dalam agama. Tidak semua barang dizakati. Ya. Tidak rumah dizakati, mobil dizakati, untuk arisan dizakati. Sudah ditetapkan. Zakat itu sudah ditetapkan. Zakat mal. Waktunya sudah juga ditetapkan. Yaitu 1 tahun. Ada zakat perdagangan, ya. Ada zakat pertanian, ya. Ada zakat ternak. Ternak pun ya beda-beda. Enggak semua ternak kemudian dizakati. Ternak dapat zakat wajib zakatnya enggak. Ya. Ya zakat ya kambing, ya onta, kan gitu ya, sudah kita pelajari seperti itu. Itu pun setelah jumlah sekian baru dikeluarkan zakatnya berapa, kan begitu. Itu sudah ada aturannya, itu sudah ada syariatnya. Nah, kita beribadah kepada Allah ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah tadi. Kalau kita sudah bersyarat sebagai konsekuensi dari syahadat kita. Jadi enggak diawur ya, ada zakat profesi, ada zakat apa. Gitu. Dengan alasan, loh kalau petani susah-susah begitu aja dizakati, profesi gak lapo-lapo, dodok nonggone kantor tok untuk duit luwe akeh mosok gak dizakati. Butuh ketaatan kita kepada Allah gitu. Ya, itu gak ada zakatnya. Tapi kalau mau sedekah silakan, semakin banyak duitnya semakin banyak sedekahnya tentunya gitu. Zakat perdagangan ada. Jadi sudah ditentukan. Untuk orang-orang yang tertentu yang memang mampu. Kalau orang mampu tidak wajib. Sedekah yang wajib, tapi sedekah sunnah tetap disunahkan kepada siapa saja, diperintahkan untuk mengeluarkan sedekah, yang kaya, yang miskin, ya semuanya harus ada. Zakat fitrah semuanya, ya semuanya. Itu pun ya tentu saja bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak kewajiban. Jadi zakat itu
mengeluarkan harta dalam kriteria tertentu yang sudah ditentukan, waktu juga tertentu bagi orang-orang yang tertentu di kalangan manusia. Kemudian puasa, kita juga telah mengetahui puasa itu maknanya secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri, yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sejak azan subuh terbit fajar sampai azan maghrib tenggelamnya matahari, itu puasa. Kalau zakat tadi secara bahasa ya artinya tumbuh, ya tumbuh dan berkembang, dan juga mensucikan, yaitu mengeluarkan harta pada kriteria tertentu dan juga pada orang-orang tertentu dari kalangan manusia. Waktu tertentu. Kalau puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Secara istilah adalah menahan diri sejak terbitnya fajar adzan subuh sampai tenggelamnya matahari dari perkara-perkara yang menggugurkan puasa, yang membatalkan puasa, makan, minum, dan jima, dan juga omongan-omongan yang jelek dan sebagainya, yang bisa merusak puasanya dan menggugurkan puasanya. Dan dalilnya sudah kita baca, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kayaknya ini hafal semua karena tiap tahun dibacakan. Ngelodok masalah puasa ini. Itu yang puasa wajib. Ada juga puasa-puasa sunnah. Ya, kalau puasa wajib waktunya selama 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Kalau puasa sunnah maka ditetapkan sesuai dengan syariatnya. Ada puasa Syawal, ada puasa Ayyamul Bait, ya puasa 3 hari sekali, 3 hari dalam 1 bulan. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Asyura dan lain sebagainya. Dan puasa ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk ibadah dari ibadah-ibadah yang mulia, yang mempunyai keutamaan yang besar. Karena dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadits qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah itu untuk kalian, tapi khusus untuk puasa kata untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan membalasnya. Karena dalam puasa itu ada kriteria tersendiri, lebih bisa menjaga ikhlas karena nggak ketara. Orang puasa nggak puasa itu nggak ketara. Ya. Jadi ada khususan. Kalau yang lainnya ibadah disebutkan tentang pahalanya, seperti sholat disebutkan pahalanya berjamaah misalnya 27 atau 25 derajat. Kalau puasa tidak disebutkan oleh Allah, aku yang akan membalasnya, gitu kata Allah. Ini menunjukkan akan besarnya pahala puasa. Bahkan nanti di surga ada surga untuk khusus orang yang ahli puasa. Puasa. Kemudian haji secara bahasa adalah al-qasdu, ya. Maksud, tujuan. Secara istilah ya kurang lebih melakukan perjalanan ke Baitullah di Mekah untuk melaksanakan apa yang disyariatkan, ya berupa manasik haji. Ada tawaf, ya, ada melempar jumroh, ada sa'i dan lain sebagainya. Dan ini adalah kewajiban bagi orang yang mampu untuk sampai ke sana. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Supaya manusia itu berhaji ke Baitullah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Pada siapa mereka? Mereka siapa saja yang punya kemampuan, punya jalan sampai ke sana. Makanya dahulu para salaf ada yang jalan, ada yang ini dan sebagainya, sesuai dengan kemampuannya bisa sampai sana. Mereka becak rono sampai ya gak apa-apa kudu rono. Umpamanya mampu, Jojo teko Jakarta wis peok ya gak mampu jenenge.
Fisiknya mampu, duitnya gak mampu karena sekarang pakai duit, pakai pesawat. Ya belum kewajiban. Ya belum kewajiban. Tapi setiap kita harus punya cita-cita untuk bisa berhaji, karena haji ini termasuk rukun Islam. Ya, rukun Islam. Maka kita harus punya cita-cita untuk bisa berhaji, dan diwajibkan hanya satu kali dalam seumur hidupnya. Beda dengan umroh. Ya, beda dengan umroh. Yang hukumnya sunnah. Kalau yang wajib ini sekali sudah selesai. Dan sekali lagi diingatkan dalam ayat ini, lillahi, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada niatan yang lainnya kecuali karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kabarkan lewat sabda Rasulullah SAW tentang keutamaan berhaji, ya, keutamaan berhaji. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Jadi Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan bukan berarti Allah itu butuh. Ya, bukan berarti Allah itu butuh kepada ibadah kita, tapi sesungguhnya ini adalah untuk kebaikan kita. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada video menarik, sempatnya saya baca tadi kalau nggak salah, tadi apa kemarin itu, orang lagi main-main apa gitu dengan teman-temannya, lalu yang satu terdengar adzan langsung bangkit, ya, bajunya dipakai, mau kemana kau? Nah, gitu, pernah dengar itu, mau sholat, bagus kayaknya videonya itu, mau sholat. Itu sudah dipanggil sama Allah gitu. Ya. Jadi itu, dan barang siapa yang ingkar, gak percaya, gak mau melaksanakan haji dan sebagainya, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah itu yang maha kaya, gak butuh haji kamu. Kamu yang butuh. Allah maha kaya, tidak butuh kepada yang lainnya dari alam semesta ini. Wallahu a'lam. Mungkin itu kurang lebih yang bisa kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, dan lebih dalamnya bisa dipelajari dalam kitab-kitab yang lebih tebal gitu, tentang detail dari rukun Islam, misalnya sholat, puasa, haji dan sebagainya. Insya Allah dalam syahadat, insya Allah sudah cukup kita memahami tentang mana syahadat, baik la ilaha illallah maupun Muhammadar Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.